والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا منبع العلوم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, kembali kita malam ini menyambung pelajaran kitab fikih kita, halaman 22. Kitabnya halaman 22. Selanjutnya pembahasan tentang arkanut tayammum, rukun tayammum. Nah, ini kita malam ini belajar tentang bagaimana caranya bertayamum itu. Adapun pertemuan sebelumnya kita sudah belajar sebab-sebab dibolehkannya untuk bertayamum. Jadi karena seandainya kita saat itu kada awal berwudu, misalnya hendak menghilangkan hadas kecil tapi kada awal wudu, nah maka diganti dengan tayamum. Lalu bagaimana cara tayamum? Maka yang diperhatikan adalah apa saja yang diwajibkan dalam bertayamum itu. Yang wajib dalam tayamum itu apa aja? Yaitu disebut dengan rukun tayamum. Rukun tayamum. Sesuatu yang diwajibkan di dalam tayamum itu. Bilanya tegawi seberatan, maka sahdah tayamumnya. Bila kada sempurna pun, misalnya kawinnya lengkap juga, kada sempurna, kada sempurna maka ada sah juga tayamum. Nah, rukun tayamum itu ada 5, di sini disebutkan ada 5. Jadi arkan tayamum itu ada 5 penting lah. Nah, jadi kalau wudu berapa semalam ya orang wudu ya? 6 lah. Nah, kalau tayamum 5. Sebagian kitab ada mengatakan 6 juga. Tapi yang 6 ya jadinya 5 juga kalau disimpulkan. Ya kan? Jadi rukun tayamum itu ada 5. Nah, yang pertama niat mengerjakan tayamum. Dan kita berniat satu, ya kan? Karena semua ibadah itu rata-rata sahnya ketergantungannya dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Lalu seperti apa niat tayamum? Nah, tayamum ini kan dia adalah gantian atau pengganti dari wudu. Wudu itu dapat menghilangkan hadas kecil. Tapi kalau tayamumnya kada mau menghilangkan hadas kecil. Cuman sekinya gantian dari wudu untuk supaya dibolehkan bertayamum. Supaya dibolehkan sholat. Jadi maka niat bertayamum itu seperti contoh ini sahajaku bertayamum karena mengharuskan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala. Nah, jadi harus berbuat benar untuk mengharuskan sembahyang atau untuk membolehkan sembahyang. Nah, harus berbuat juga. Nah, karena tayamum itu dia untuk membolehkan alternatif untuk kita dibolehkan sembahyang, bukan untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi namun berniatnya kayak ini aja, sahajaku bertayamum ya kada sah. Belum sah niatnya. Tapi harus bertambah
sahajaku bertayamum untuk membolehkan sembahyang. Atau ditinggal tayamumnya apa? Misalnya kayak ini niat kita sahajaku mengharuskan sembahyang, boleh. Tiga wajah tayamum sahajaku mengharuskan sembahyang atau membolehkan sembahyang fardu karena Allah. Ini mana? Fardunya tuh salah komanya lah ini. Sahajaku bertayamum untuk mengharuskan sembahyang fardu. Nah, itulah karena Allah Ta'ala. Lepas komanya tadi. Sudah. Ya, sahajaku bertayamum untuk membolehkan sembahyang fardu. Nah, itulah. Hanya karena Allah Ta'ala. Ya kan? Ini kalau bahasa Indonesianya, ya kan? Jadi gitu kan. Kadang-kadang tadi salah tadi mengkomanya salah. Namun ini sahajaku jangan tayamum untuk mengharuskan sembahyang fardu karena salah tak. Kira sahajaku bertayamum untuk mengharuskan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala. Nah ini kalau niat tayamumnya untuk sembahyang fardu nih, nah. Tapi kalau niatnya sudah untuk sembahyang fardu nih, gawian apa aja boleh, kena sembahyang sunat boleh, ya, mengaji, menyentuh Quran boleh, ya kan, sembahyang boleh. Bilanya niatnya sudah mengharuskan sembahyang fardu. Tapi kata kalau misalnya model khusus kayak itu, sahajaku bertayamum jadinya untuk sembahyang sunat, berarti sembahyang sunat aja katanya fardu kata kawan digawinya. Nah, ini beda Bang lah antara wudu dengan tayamum ini, ya kan? Jadi tayamum ini sifatnya kada sekuat wudu. Kalau ada wudu sudah saja wudu ya, nah apa aja boleh dari kamu, ya? Sembahyang, baca Quran, menyentuh Quran kan, ya kan, main sunat kan, dan berapa kali pun selama kada batal wudunya boleh terus menggawi. Tapi kalau tayamum satu kali tayamum karena hanya dibolehkan satu sembahyang fardu ya. Untuk sembahyang fardu yang kedua dihajarkan tayamum lagi. Nah, beda. Nah, mengganti jalan, mengganti kata kayak yang asli ya. Jadi niatnya seperti tadi sahajaku bertayamum untuk membolehkan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala. Lafaz niatnya nawaitu tayammuma listibahati sholatil fardhi lillahi ta'ala. Nah itu kalaunya hendak dilafazkan, cuma niatnya karena yang di dalam hati. Lalu kapan meletakkan niatnya ya? Nah, meletakkan niat tayammum itu apabila ya kita masuk pulang ke rukun yang kedua. Rukun yang kedua tayamum adalah memindah tanah. Memindah tanah ke anggota yang disapu. Nah jadi ini salah satu rukun tayamum itulah memindah tanah ke anggota yang disapu. Nah, gitu. Artinya ada proses pemindahan tanah itu atau debu tadi ke anggota tayamum. Karena boleh kayak ini karena misalnya dia berjalan ke padang pasir pas angin ya kalau jadi karena kalau tulang ada banyu di situ, kalau ada tayamum bajunya ada perlu disapu-sapu lagi. Ini dia bahantam kayak ini gimana? Jabul muhak dapat jadi bu awalnya hantai muhak ayah tangan angin paling pas di pasir itu kan debu terabang ya, atau yang tanah yang hanya pengurukan kurang aspal tapi hanya pengerasan tanah bisa kalau menilai itu bilanya pas kering dalam tempat lalu di belakangnya dia jabul muhak ya lah kawakan mahantang ini aja ada kawak. Maka apa? Tayamum itu prosesnya harus tanah itu dipindah lah
baik menggunakan tapak tangan atau menggunakan kain. Tapi kita kadang pakai tapak tangan lah, jarang orang pakai kain ya lah. Nah jadi rukun yang gawian yang pertama itu adalah naqlut turab, memindah tanah. Bukan kegawian pertama itu adalah menyapu muka lain, tapi memindah tanah itu gawian atau rukun yang digawi dalam tayamum. Jadi rukun pertama yang gawian dalam tayamum itu memindah tanah. Nah ini bisa ayo dibuka. Oh nah, supaya binian melihat. Nah, ada awam nggak ada praktek anunya? Ya kalau mudah melihat, membayangkan aja ada awalnya. Ya kan? Diangkat nggak? Angkat ya. Nah, supaya melihat juga malah inilah. Nah ya kan. Jadi memindah tanah itu lah memindah tanah yang ada debunya tadi. Yaitu menggunakan, biasanya kita menggunakan dengan dua tapak tangan. Nah jadi saat kita menapak tanah tuh, nah saat inilah sudah ada proses pemindahan tanah. Jadi dari bawah sini kan kita tapak tanah nih, nah, dari sini atau di sini misalnya nih. Lalu kita pindahkan kemana? Ke muka, karena muka ini anggota tayamum. Nah inilah namanya memindah tanah atau memindah debu. Ini rukun nih lah. Rukun ini adalah tayamum karena kau biar memalit. Nah, paling tangan muka ada apa? Biar tiang apa? Apa namanya tak? Ya kan? Biar masuk akan muka ke dalam pasir ya, bukan betul ya kan? Atau tadi pas haratan jabul-jabulnya debu dikira angin kah atau pas terangkan lalu jabul pantangnya muka ini aja kadang kali lagi aku juga tayamum ya lah biar kalau saya disambungkan lagi sudah jabul muhada jabul itu bahasa kita ya jabul ya tahu jangan jabul apa ya bahasa Indonesia ini jabul ya apa sih tebal banget debunya ya jabul debunya ya kan? Nah itu karena apa? Karena kadang proses pemindahan tanahnya itu harus ada. Nah menggunakan tangan kan, tapak tangan atau menggunakan kain itu boleh kain. Tapi harus tangan juga. Nah, ya kan? Nah jadi ini memindah tanah ini. Nah, dari sini ke muka itu rukun dan ini masuk rukun yang pertama. Rukun pertama tayamum yang gawian. Karena kan niat tadi kan niat dalam hati yang lah. Nah maka karena naqlut turab atau memindah debu ini termasuk rukun yang pertama yang digawi dalam bertayamum, maka disinilah meletakkan niatnya, niat tayamum. Nah situ mantap kan? Ada yang pasti mual ada. Dan kayak wudhu lah, ini pas wudhu kan sahajaku berwudhu. Kalau tayamum memulai niatnya saat memindah tanah kayak apa tuh ya? Nah, jadi saat setelah tangan pian taandak di tanah yang ada debunya tadi, itu saat itu sudah terpindah tanah ke tapak tangan. Karena sudah ada yang nempel kan? Nah, maka mulai situ meletak niatnya. Dan niat ini adalah disyaratkan menghadirkan niat itu sampai menyentuh muka. Jadi jalan niatnya sambil jalan. Nah ini benar nih. Sahajaku bertayamum untuk mengharuskan sembahyang fardu kata. Nah jadi sambil jalan, sambil nih. Mandap nih sahajaku. Ini kada perlu mobil lawas inilah. Sudah pak jadian. Nah ini saya bertayamum untuk mengharuskan sembahyang fardu karena Allah Taala. Nah hanya sapu muha, ya lah. Nah, karena rukun berikutnya karena menyapu muka. Nah itu terjadi, ya. Nah ini tak saya nyapu bertayamum, tapi sambil jalan. Karena sunatan sebelum nyapu muka itu ditapak-tapak sedikit gitu.
Kalau pina ada batu yang jerikit habis lingsak muha, ya kan? Nah, tidak bisa atau ditiup bisa. Bagus kayak ini aja bang supaya jangan habis debunya. Nah, karena kan tayamum itu harus ada debunya lah. Nah, itulah. Tuh, alhamdulillah memindah namanya. Memindah kalau kan di sini tanahnya kita ditapak di tangan, terpindahnya di tangan, lalu kita sambungkan ke muka. Itu sini memindah tanah ke anggota yang disapu. Nah, lalu rukun yang ketiga adalah 2 kali memukul. Nah, 2 kali memukul atau 2 kali menapak akan 2 kali. Jadi ini harusnya 2 kali nih, ya kan? Sekali untuk muka dan sekali untuk 2 tangan. Jadi satu untuk muka, karena tapak lagi. Karena awal sekaligus. Sekali aja kalau kawan harus 2, ya kan? Harus 2 kali. Jadi 2 kali sekali. Betul, sudah muka hanya sekali lagi untuk tangan. Gitu lah. Nah, ada sebagian kita menapak 2 kali ini syarat, nah, tapi di sini disebutkan rukun tayamum. Tapi kalau menapak itu ganti lah. Kada apa-apa, misalnya kada berganti, karena ada kan masalahnya kan tanah yang mustakmal ya lah. Yang mustakmal itu tanah yang mustakmal itu yang mana guguran setelah kita sapukan gitu aja. Jadi misalnya di sini kita menyapu di sini, berarti aman aja deh. Di sini aman aja. Makanya aja kita tolak dapat tayamum nih, pakai ceper, lalu kita ada tanah di ceper itu kan yang ada debunya, yang supaya kadang ngalih ke luar rumah kan, itu bisa sampai ke 1000 kali tayamum selama kada tercampur najis, kada tercampur daun gelapung, kada lawan kada mustakmal. Karena mustakmal debu itu yang mana yang gugur setelah kita sapukan ke anggota. Saya kira misalnya kalau kita sapukan nih, nah itu karena sudah misalnya kita apakah kita ada yang gugurnya misalnya atau yang dari muhane. Nah kalau ini sudah karena ada gugur, nah itu yang mustakmal. Kalau ini kan mustakmal lagi. Tidak apa-apa, kalau saya mau pindah ada apa? Ya, amunnya kayak ini dia baru aja. Nah, ini bisa mustakmal nih, karena yang gugurnya ke sini juga. Nah, kalau seandainya ada yang gugur kan. Jadi harus 2 kali lah, 2 kali memukul. Kata kawamun sekali aja, ya 2 kali tapakan ya hanya kita, 2 kali menapak. Nah ini sebagian kitab mengatakan dorbatain ini atau 2 pukulan ini syarat, tapi di sini disebutkan rukun. Nah yang penting ini harus ada itu, menapaknya harus ada 2 kali gitu ya. Nah itu di dalam kitab nih. Karena di kitab lain itu yang nomor 4 di sini, nah di kitab kita nih menyapu muka itu sebuting, kemudian menyapu kedua tangan sebuting, jadi 5 kalau jumlahnya. Yang 2 kali memukul itu dimasukkan ke syarat. Ada syarat pertayamum harus 2 kali memukul. Nah, tapi di sini 2 kali memukul dimasukkan sini dalam rukun tayamum. Yang menyapu muka dan 2 tangan dijadikan sini 1. Lalu jumlahnya 5 juga, ya kan? 5 juga. Ayat. Ada hal yang penting tergawi itu yang wajib kita. Jadi 2 kali memukul, sekali untuk muka dan sekali untuk 2 tangan. Berarti 2 kali pukulan lah. Kemudian yang keempat, rukun tayamum yang keempat, menyapu muka dan 2 tangan sampai 2 siku. Ini dijadikan sidin 1 nih. Padahal 2 kali nih, muka sebuting, tangan sebuting. Tapi dijadikan sidin 1. Ini 1, itu aja sidin. Yang keempat sudah. Menyapu muka dan 2 tangan sampai 2 siku. Jadi muka lawan 2 tangan. Nah inilah anggota tayamum. Jadi anggota tayamum itu 2-nya, muka lawan tangan keduanya ya. Sapu sampai siku ya. Nah jadi
Saat kita menapak yang pertama itu untuk muka, napak yang kedua untuk kedua tangan, ya kan? Nah, kedua tangan. Jadi di sini kedua kali menapak itu wajib, jadi kemudian muka ini wajib disapu, kemudian tangannya wajib disapu. Tuh. Nah, kemudian lagi rukun yang kelima, tertib. Artinya mendahulukan muka dari tangan. Ya, muka dulu di sini ada tayamum nih. Kita ada tayamum malah muka dulu, hanya tangan. Tangan kanan ke kiri dulu boleh, tapi sunatnya kanan dulu, hanya kiri, ya kan? Kalau tangannya, yang penting jangan terpaling itu antara tangan dan muka. Jangan tangan dulu, hanya muka. Jadi muka dulu, hanya tangan. Nah, itu di sini rukun tayamum. Bagian memindah tanah, 2 kali menapak atau bahkan mukul, sekali menapak untuk menyapu muka, sekali tapakan untuk menyapu tangan. Kemudian tertib. Nah, gitu tayamum. Kayak apa prakteknya? Nah, prakteknya kayak mana? Jadi misalnya orang hendak bertayamum lah, orang hendak bertayamum nih. Nah, maka sediakan dulu tanahnya. Boleh kita sediakan, ambil tanah di halaman kita jual, ya kan? Kemudian tanahnya pastikan yang berdebu lah, amun basah, baal, itu ada kawan, karena ada debunya, ya kan? Nah, bila hendak diambil, bisa hendak di piringan di apa namanya, di meja kayak ini kah boleh, di grafik pakai kertas ke atas akhirnya. Ya, atau diceper kah? Bila di rumah sakit itu kan orang kena bertayamum tuh ambilkan buat di piring atau di ceperan yang terganal misalnya menapak tangannya. Jangan disuruhnya keluar pintu bertayamumnya, mencari tangannya berbocor. Ya kan, ambillah tanahnya, ya kan? Nah, ambilkan tanahnya. Toh pastikan tanahnya tadi berdebu, kemudian kada bercampur najis. Ini dulu mencari tanah itu. Nah, kalau ada tai kucingnya, ya Allah, itu tai kucing. Kemudian sudah keras, mungkin seminggunya jadi pasirnya ramuk. Ini sudah, ya Allah. Nah, kemudian jangan mencampur gelapung atau semen, ya kan? Nah, kapur, ya kan? Nah, kemudian sudah. Nah, lalu hendak bertayamum, ya kan? Maka ketika hendak bertayamum itu, karena ada beberapa yang disunatkan, ya, tapi ini yang rukunnya aja dulu lah, supaya sah di tayamum kita nih. Maka saat kita menapak, di situ meletakkan niat. Nah, pas pembinaannya mulai nih, sahajaku, nah masuk ada. Nah, sahajaku bertayamum untuk mengharuskan sembahyang fardu karena Allah. Nah, ya kan? Jadi niatnya mulai di sini. Saat jalan akan niatnya sambil jalan juga tangan nih, jalan. Jangan jalan. Sahajaku bertayamum untuk mengharuskan sembahyang fardu karena Allah Taala. Terus pokoknya seperti sambil jalan aja. Doa Allah Taala. Karena tinggal di muha lagi, ya kan? Nah, tuh berapa rukun dari gawi ya? Pertama niat tegawi, memindah tanahnya tegawi. Tapakan yang pertama sudah tegak. Kemudian menyapu muka. Nah, menyapu muka kayak apa? Jadi menyapu muka itu, nah, sunatnya yang disapu nih, itu dari bagian atas menggunakan tapaknya. Jadi gini nih, contoh anak. Nah, kalau kita berita nih, sahajaku bertayamum untuk mengharuskan sembahyang. Tapi jadi jalan lah, contoh. Nah, aku bertayamum untuk mengharuskan sembahyang fardu karena Allah Taala. Nah, nih, tangan kita pas di dahi nih, keduanya. Nah, lalu kita jalankan ke samping. Nah, ini kiri kita lah. Kemudian jari-jari jalan ke tengah. Nah, ke tengah sambil menutup tapak kelopak mata di biji mata. Dan kemudian di bawah hidung pakai jari telunjuk untuk tersebut kan.
Ya kan? Jadi dari sini tadi, nah inilah, nah kemudian jalan samping, nah sampai bawah nih, nah jalan kan, nah kemudian di bawahnya ini, atau pakai kotak boleh, nah, supaya di bawah hidung ini kena, karena jarnya. Karena di dalam kitab itu terkadang orang bertayamum itu di bawah hidung sini ada kena, karena kayak ini aja. Nah, lalu di sini kan ada kena lo, saya harus kena. Jadi, nah sudah. Nah, tayamum itu sekali jalan harusnya diulangi 3 kali lah. Jabul pulang muha, sudah jabul ya lah 3 kali, sekali aja sekali. Jadi coba nah cepat, jadi contohnya lambat karena gaya metrik nih, galak itu keras supaya kemana? Nah, sudah, ini karena bertanda, ini praktek tayamum nih lah, contoh aja ya lah, mudah kita sehat lah, sehatnya lah. Tayamum ini kan pakainya nih biasanya kalau orang garing ya kalah, dan kita sehat panjang umur ya lah. Nah sekali tapakan untuk menyapu muka. Kedua tangan. Nah tangannya lagi, tangan keduanya lah, tangan ini katakan sampai siku ya kan. Nah karena lah dalam tapakan pertama disunatkan memacul cincin ya lah. Jadi dalam tapakan pertama disunatkan memacul cincin. Tapakan yang kedua wajib karena dipacul. Kenapa? Supaya memasukkan debu itu di jari. Karena kalau ada dicampur, kan masuknya lain wudu. Kalau wudu kan banyu itu sampai ya kan. Nah kalau yang tayamum udah mau sampai, ya kan? Jadi dipacul. Tapi bagusnya sudah mulai bertayamum, pacullah cincin, ya kan? Nah, tadi pendapat muha ya kan? Nah, kan tadi seperti ini tadi, nah, di muha gitu, ya kan? Sudah. Nah, kemudian yang kedua, pendapat untuk menyapu kedua tangan. Tapak lagi, tapak. Nah, ini kan ada bagian lagi deh, sudah lah dia tadi. Jadi sekali aja, betul tapakan untuk menyapu tangan. Nah, apa? Bilanya pindah tambal, ada sedikit. Kemudian yang disapu sunat tangan kanan dulu. Nah, caranya yang sunatnya seperti ini. Jadi karena kita menyapu yang kanan, berarti tangan kiri yang menyapunya. Ya, anggap jari-jari yang di bawah jari-jari telunjuk ke belah kiri, ya kan? Jangan lapihan. Nah, karena lapihan di sini kan akan enak. Jadi di bawah sini. Nah kemudian jangan jatuh ke sini, pasangkan di bawah sini. Habis itu jadi jari menjari ini di jari itu dulu awalan. Nah habis itu hanya jalan tangan. Nah kita harus menyapu tangan. Jalan ini jempol belum ada lagi kena nih. Nah jalan sampai ke pergelangan kacak sedikit. Tapi jarinya aja ini kacak. Ini belum lagi nih. Jadi ininya belum. Jarinya aja. Nah jari. Baru jalankan sampai sini putar. Nah, jalan jari apa ini? Jempol tetap berangkat ya. Nah kemudian ini main ke sini. Nah, jadi tadi itu ini yang belakang sini menyapunya, itu pakai ini menyapunya pakai telapaknya pulang. Nah, jadi putar. Nah, bentar. Terus sampai sini. Nah, bisa tak? Atau kemudian hanya kiri yang disapu. Berarti tangan kanan namanya oke ini pulang. Nah, ini sampai sini di apa namanya? Digenggam sedikit jarinya, jalankan sampai lebih limpuh. Apa nih? Siku, kalau di siku, ya kan? Putar, nah putar ininya. Nah jadi telapak tangannya ini pulang yang menyapu sampai sini. Nah kemudian
handap diserat-serati, ini boleh. Atau tangannya lagi. ya kan? Nah, katanya senang berdoa. Nah, berdoanya doa selesai wudu. Nah, itu tuh menyapu tangan kayak gitu lah. Nah, itu kan tadi contoh ya, jadi lambat aja ini pakainya. Nah, ya kan? Sekali jalan jangan sampai inilah nyapunya. Ya kan? Ini kita bertayamum ini pakai debu. Mungkin sampai ini kan habis kayaknya, ya kan? Nah, lain bau baru bau udo. Kalau bau udo kan pakai penjung, ya kan? Udah tanah. Nah, gelegaan, ya, ada. Sudah berdoa lagi, terus sembahyang. Nah jadi itu jadi tayamum tuh sekali jalan, jangan 3 kali kata kamu. Dan malah namanya hilang udah punya 3 kali atau ringan jadinya. Nah, paham jalan ya. Nah itu yang mana rukun-rukun itu ya. Mulai tadi memindah tanah ini berniat, kalau nggak menyapu muka nih, tapak memindah nih rukun di sini. Mulai menapak nih tapakan yang pertama wajib, sehingga menyapu ke muka sambil berniat. Sengaja aku bertayamum untuk mengharuskan semua waktu karena Allah kan. Nah, udah, jalan, tak, nah kanan, jalan. Yang penting lah biar perhatikan ya, kenallah seberataan badan ini. Cuma kita kada ngomong lilit badar ya kalau karena kan debunya, debu. Cuman biar perhatikan dulu, pastikan itu kena. Nah jadi jempol lawan jempol dua kan nanya, nah jempol lawan jempol dua, merah. Nah jadi jempol lawan jempol dua, nah. Kalau jangan cara tayamum itu untung enggak? Enggak. Nah, kita pastikan jempol, jempol dua, dikapit jempolnya, ya. Kalau jangan mau bisa aja, bisa berniatnya paham jalan dari berniatnya. Kalau jangan niat, jadi sambil jalan lah. Nah, kalau bertayamum untuk mengharuskan sembahyang fardu untuk membolehkan sembahyang fardu boleh. Paham jalan lah. Nah itu tuh cara bertayamum lah. Singkat kan? Singkat banget, nyaman jalan ya, nyaman. Nah itu nyaman aja. Cuma tadi harus aslah, jangan karena pasangan katakan muat, jangan menyapunya berhafal. Tadi cara menyapu yang sunat itu. Walaupun boleh jangan kayak apa, yang penting liput aja lah. Mungkin ini kan ya asal liput, ya asal karena zaman tadi yang sunatnya seperti tadi. Nah ini ya dari atas ke bawah. Jadinya seberatan tangan ini mengenai muka, ya. Kemudian terkait tangan tadi, jadi bagian-bagian itu mengenai semua badannya. Nah, jadi mengenainya. Zaman benar yang cuman kita mudahan sehat terus lah. Kali mana masalahnya gawe nyaman, ya lah. Cuman garingnya itu ngalih, ya kan? Angkat tangan, ya kan? Garing kan biasanya orang tayamum ke amunnya karing banyo atau langka di kita sini,
Jalan kita ini posas 1000 sungai. Jalan bilang bebanyu aja, jalan biar musim panas bebanyu. Hebat tamu musim, jalan seharian aja mati banyu. Banyu lagi Batak aja, jalan di Mega ada aja orang, Langgar ada aja juga, jalan. Ini ada karing kan. Inilah mun dasar bujur naudzubillah bang. Saya rasa karing kan. Di mana di sini daerahnya, misalnya daerah pegunungan, jalan ada dari kita yang pegunungan jalan. Bila musim karing lawas, air mancurnya kan udah turun lagi, tidak banyu lagi nya, banyu ledeng mati misalnya, sumur bor karingan, jalan hendak ke kota jauh benar. Nah itu bisa. Dengan alternatifnya bertayamum. Karena garing mana, tapi dasar ketiadaan banyu. Paham ya? Wah, kita betul. Ya. Oh, ya. Nah kemudian sunat tayamum. Sunat tayamum yang pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sunat ya. Sebelum tayamum ya. Kemudian yang kedua, menyedikitkan debu tanah yang ada di tapak tangan apabila banyak. Nanti sunat. Misalnya kita menapak lelah, soalnya banyak benar tanahnya di sini, karena misalnya debu apa misalnya yang berikut benar enggak. Nah maka sunat disedikit tangan bisa ini. Nah jangan kayak gini lah, kayaknya habis ya lah, jangan itu punya, jangan kan pakai dia. Nah, atau ditiup begitu, jalan. Nah bang itu biar mau sambil berniat, jalan. Nah, sudah mengurangi ini seandainya banyak lah. Amunnya sedikit aja, memang sedikit aja, berikutnya sudah semua sabukan Allah. Kemudian yang ketiga, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Nah, kan yang kanan kiri ini berarti tangan aja, muka ada, karena muka kita dianggap satu. Jangan ada nih tangan kaki mendahulukan yang kanan dulu ya sunat kayaknya. Ya, sedangkan di kitab itu disebutkan muha itu langsung aja dari atas, karena dianggap satu deh. Sama wudhu juga, wudhu kan muha ini dianggap satu orang, langsung aja ini. Kada yang kayak gitu wudhu, ya hanya sebelah kiri. Nah, kemudian yang keempat, berturut-turut ya, itu sunat. Artinya sambung, imbahnya muka, tutup, apa lagi sambung langsung tak. Nah, itu sunat. Boleh aja, maka berjeda. Tak jalannya pemuha, maka ada menelpon. Nah, teleponan, tutup teleponan sambung. Nah, ada apa? Ya. Jadi berturut-turut itu sunat dalam tayamum. Nah, kemudian yang kelima, membuka cincin pada kali yang pertama, pada sapuan yang pertama. Jadi cincin dipacul dah mulai awal sunat. Jadi kalau kada dipacul yang pertama, karena tapakan yang kedua hendak menyapu tangan itu wajib dipacul karena supaya mengenakan debu itu yang di bagian cincin. Kalau kada dilepas, karena tanah ada meresap, ya. Nah, pamela ini sunat tayamum. Jadi bismillah, bila debunya banyak disedikitkan itu sunat. Nah, kemudian dahulukan yang kanan, hanya di kiri. Kemudian bersambung, ya. Kemudian tidak hanya cincin, pacul cincinnya dari awal itu sunat. Nah, kalau rukunnya tadi yang tadi aja berniat memindah memindah tangan, ya, untuk disapukan ke muka, lawan ke tangan. Kemudian 2 kali memukul, menapakkan, kemudian menyapu muka dan menyapu 2 tangan, tangannya sampai ke situ. Kemudian tertib. Nah, itu tuh rukun tayamum. Kalau sunatnya yang tadi. Nah, karena kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya
tentang pembatal tayamum. Jadi juga pembatal tayamum kita misalnya orang bertayamum, ya ada juga pembatalnya kayak wudhu juga. Bahkan ini pembatalnya lebih banyak dari wudhu. Ya, mau antum batal tayamumnya wudhunya batal apa tayamum? Ya, nah itu karena insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita harap kepada Allah, mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat kita berkumpul di majelis ini, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala dosa-dosa orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita semuanya diampuni. Mudah-mudahan segala ibadah diterima, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan.